Baru-baru ini viral di semua platform membahas satu aplikasi yang katanya nomor satu dihuni warga negara Indonesia. Dan kebanyakan penggunanya kurang literasi dan IQ rendah, atau bisa dibilang Goblok. jujur gue pribadi nggak main TikTok udah 1 tahun ini. Karena dulu pas terakhir gue main udah mulai agak dihuni orang freak-freak, orang yang aneh, dan vulgarisme. Dan kali ini lagi-lagi TikTok memakan korban. Kemarin gue scrolling di YouTube dan gue nemu konten yang membahas tentang TikTok, yang dimana didomisili oleh orang-orang yang kurang literasi dan IQ rendah. Dan kebetulan juga gue baca komentarnya. Pas awal gue kaget sih, kalau ada loh yang gara-gara standar TikTok sampai membuat keluarga cerai-berai. Dan gue kira cuma satu orang aja, ternyata ada banyak. Nanti gue akan spill komentarnya. Sebelum lanjut membahas ini semua, gue ajak kalian untuk sama-sama riset di populasi dunia. Apakah benar TikTok menjadi platform nomor satu yang paling banyak dihuni warga negara Indonesia? Oke, langsung saja ke Google, kita ketik world population. Kita masuk, kita klik pojok kanan atas, kita search TikTok. Pilih nomor 1. Oke. Jadi ini hasilnya. Nomor 1 pengguna TikTok terbanyak adalah warga negara Amerika Serikat yang penggunanya sebanyak 113,3 juta. Dan di nomor kedua, Indonesia 109,9 juta. Dan di nomor ketiga, Brazil 82,2 juta. Dan yang keempat, Meksiko 57,5 juta. Rusia 54,9 juta. Vietnam 49,9 juta. Filipina 43,4 juta. Thailand 40,3 juta. Turki 29,9 juta. Dan Arab Saudi yang hanya dihuni 26,4 juta. Dan penjelasannya ada di bawah. Kita baca sama-sama. Meskipun sulit untuk mengumpulkan data dari seluruh dunia, Amerika Serikat tampaknya memiliki pengguna TikTok terbanyak di dunia. Diperkirakan Amerika Serikat memiliki lebih dari 136 juta orang yang terlibat dengan platform video populer. Meskipun TikTok dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, sulit untuk mengetahui berapa banyak orang yang benar-benar menggunakan platform tersebut di Tiongkok. Kita tahu kan, bahwa warga negara Tiongkok sendiri yang mempunyai platform TikTok tidak bisa dilacak seberapa banyak warga Tiongkok yang menggunakan TikTok. Kita lanjut lagi. Mengingat besarnya populasi di Tiongkok, ada kemungkinan bahwa platform video tersebut mungkin lebih populer di Tiongkok. Namun, Tiongkok menyensor internet dan mungkin sulit untuk mengetahui berapa banyak orang di Tiongkok yang menggunakan TikTok. Dan yang kedua, kedudukan ini dimiliki oleh Indonesia. Diyakini sebagai negara dengan pengguna TikTok terbanyak kedua di dunia. Diperkirakan sekitar 99 juta orang di Indonesia menggunakan platform ini secara rutin. Seiring dengan terus berkembangnya akses internet di Indonesia, ada kemungkinan semakin banyak orang di Indonesia yang mulai menggunakan platform ini. Dan yang ketiga, Brazil diyakini memiliki pengguna TikTok terbanyak ketiga di dunia. Diperkirakan sekitar 74 juta orang di Brazil menggunakan TikTok untuk menonton video. Platform ini berkembang pesat di Amerika Selatan karena semakin banyak orang yang terpapar pada semua hal yang dapat dihasilkan di TikTok. Ada negara-negara lain yang perlahan juga meningkatkan jumlah orang yang menggunakan TikTok. Jadi itulah riset yang kita cari. Apakah benar pengguna TikTok terbanyak adalah warga negara Indonesia? Dan ternyata Amerika Serikat menjadi peringkat pertama warga negara terbanyak pengguna TikTok dengan jumlah 113,3 juta. Ya mungkin sebanding tipis sih sama Indonesia, karena Indonesia penggunanya ada 109,9 juta. Jadi hanya sebanding beberapa juta. Seperti yang awal tadi gua bicarakan, gua akan bacakan komentar-komentar yang kemarin kebetulan gua scroll di YouTube dan gua nemu konten tentang TikTok ini, bahwa TikTok kebanyakan dihuni oleh orang yang kurang literasi, IQ rendah, Goblok dan tolol. Sebenarnya gue setuju, karena jujur li, gue punya teman juga yang main TikTok. Bahkan tahu sendiri kan algoritma TikTok, semakin kita aneh,
maka semakin kita populer, semakin kita viral. Dulu teman gua pernah upload hanya kata-kata saja, nggak ada suara, nggak ada bicara. Uploadnya gini, orang yang bernama ini pasti tahu sendiri kan artinya apa. Dan yang gua heran, video itu pun ditonton oleh ratusan ribu orang, dan yang komentar kebanyakan dikomentari oleh wanita. Gua nggak habis pikir di mana harga diri mereka. Jadi benar sih menurut gua, kata orang-orang yang platform TikTok kebanyakan dihuni-huni oleh orang-orang goblok, orang-orang yang kurang literasi. Dan ini bahaya banget kalau standar TikTok dijadikan patokan untuk kehidupan kita. Oke, lanjut aja. Gue kemarin sempat scrolling di YouTube dan nemuin konten tentang TikTok, dan gue baca komentarnya, dan komentar ini yang buat gue kaget karena sebegitu besar dampaknya TikTok pada kehidupan kita. Gue pesan buat lo yang pengguna TikTok, gunakan sebaik mungkin platform tersebut untuk kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita hancur berantakan hanya gara-gara standar TikTok. Oke, yang pertama, gara-gara TikTok rumah tangga gue jadi cerai-berai. Mantan istri selalu mencerna quote sampah yang seakan-akan kedudukan perempuan jauh lebih tinggi dari kedudukan pria dalam rumah tangga. Gak mau bagi tugas beres-beres rumah, padahal nganggur tidak bekerja. Ditegur, dinasihati selalu marah dan ancam cerai. Baru nikah 2 tahun udah ancam cerai 4 kali. Padahal saya gak pernah berzina dengan perempuan lain. Selalu menafkahi, gak pernah keluar malam bahkan sampai gak pulang. Gak pernah berjudi atau hal negatif yang lain. Terakhir dia selingkuh dengan pria lain di TikTok. Sejak saat itu langsung saya talak 3. Setahun sudah berlalu, dia menyesal minta rujuk, gak saya turuti. Bahkan gak saya urus perceraiannya ke pengadilan agama, biar dia gak bisa nikah lagi. Waktu gua mengetahui komentar ini, kaget sih bahwa benar-benar TikTok itu dampaknya besar pada kehidupan kita. Kalau kitanya tidak pinter, tidak smart, ya pasti akan ke bawah. Turut prihatin sih untuk kakaknya yang curhat. Semoga diberikan jalan terbaik di masa depan. Dan lanjut lagi, ada yang berkata, orang pintar merenung, orang bodoh tersinggung. Kata-kata yang sangat masuk akal dan logika. Benar sekali, orang pintar pasti akan merenung. Sebelum bertindak, sebelum bicara, pasti akan merenung dahulu. Beda dengan orang bodoh, ketika dinasihati, kebanyakan membantah, kebanyakan tersinggung. Ya seperti itulah kebanyakan pengguna TikTok. Lanjut lagi, yang cerai gara-gara TikTok. Ini ada lagi. Om gua sampai cerai sama istrinya karena semenjak tante gua kenal TikTok. Tante gua jadi kegilaan uang akibat short video TikTok. Singkat cerita aja, om gua berprofesi jadi supir taksi. Om gua pulang ke rumah setelah seharian narik taksi. Om gua bawa duit 400.000 dari hasil narik taksi. Uang hasil narik taksi dikasih semua ke istrinya. Dan om gua minta dibikinin kopi sama tante gua. Dan tante gua bukannya bikinin kopi buat om gua, tapi malah nadain tangan kiri terus ngomong, mana duitnya? Terus om gua bales, nah itu, sambil nunjuk duit yang dipegang tante gua. Terus tante gua bilang, ya ini emang duit kamu, tapi cuma uang suami, itu milik istri. Berarti ini jadi milik aku, dan kamu gak berhak pakai uang ini karena udah jadi milik aku. Kalau kamu mau dibikinin kopi, ya berarti kamu harus ngasih uang lagi. Mantap gak tuh pengaruh TikTok buat masyarakat? Bener banget sih. Gue baca ini aja ngerasa kayak gila bener ya dampaknya. Sebenarnya kontennya kan hiburan di TikTok, tapi di mereka penggunanya atau penontonnya itu anggap seriusan. Jadi kayak bener-bener gila. Ini ada lagi yang rumah tangganya hancur karena TikTok. Rumah tangga saya hancur karena TikTok. Perempuan yang kecanduan dan termakan quote yang ada di TikTok. Jadinya setiap dinasihatin ditegur, marah-marah gak terima, merasa tersakiti. Padahal sebelumnya dia lebih sadar diri dan memperbaiki diri ketika dinasihati. Semenjak main TikTok, jadi perempuan pemalas, gak pernah mau lagi ngerjain tugas ibu rumah tangga. Jadi saya semua, dari nyuci pakaian, spray, bahkan kadang nyuci piring, karena emang ini tugas bersama-sama. Tapi alangkah baiknya saling membantu suami yang sedang bekerja. Masa pulang harus dikasih kerjaan lagi. Semenjak main TikTok, sering upload foto melalui efek kamera. Banyak yang memuji, wanita sepertimu pantas mendapatkan yang terbaik mbak, dan lain-lain. Hingga akhirnya dekat dengan laki-laki dari TikTok, dan mulailah perselingkuhan. Dan akhirnya demi mengejar impian dia dengan selingkuhannya, dia menggugat suami ke PA. Buat para suami, jangan biarkan istri Anda aktif di medsos, bahkan di TikTok. Untuk para istri,
Cari hiburan boleh, tapi jangan berlebihan dan termakan. Jangan cari yang terbaik, tapi jadilah yang terbaik. Kasihan suami Anda yang menganggapmu rumah tempat dia kembali, malah rumah itu rusak karena Anda termakan bot medsos, TikTok, dan lain-lain. Jujur li, gue baca ini merinding sih. Kayak anjing banget. Kok bisa-bisanya ya orang sekarang? Gak tahu sih, mungkin ya memang betul. Kebanyakan pengguna TikTok IQ-nya rendah, kurang baik dalam mencerna, kurang pinter lah. Untuk kalian yang masih tetap dengerin ini, coba komen dan diskusi di bawah komentar. Bagaimana pendapat kalian? Dan gimana seharusnya menghadapi fenomena yang seperti ini? Gua rasa untuk kali ini sampai sini dulu. So, thanks udah nonton dan dengerin konten gua. Dan jangan lupa untuk jaga diri kita masing-masing agar tidak terpengaruh standar-standar hidup dari platform yang gak jelas. See you next time.